Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Membahas sedekah. Ya. Sedekah suatu amal yang terpuji, tidak wajib, namun sunnah. Berbeda ketika sedekah yang dimaksud dengan sodakoh di dalam Al-Quran. Ya, ada sodakoh yang bermakna zakat. Kalau sodakoh yang bermakna zakat memang diwajibkan. Tapi ini sedekah yang biasa pada umumnya. Banyak hikmah di balik sedekah yang sering pemirsa dengar, mestinya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bencana. Ana wong guyon nek lunga-lunga nganggo sepeda motor, orang nggawa surat-surat SIM, STNK dan lain sebagainya, sedekah saja, polisinya dikasih sedekah, nanti selamat, nggak jadi ditilang. Ini sedikit pemahaman yang kurang benar ya, itu hanya sekedar guyon aja. Masalah sedekah kepada polisi yang hendak memeriksa surat-surat. Sedekah atau sedekah di Al-Quran juga banyak disinggung ya. Sedekah itu bagus, cuma kadang-kadang orang salah dalam bersedekah, sehingga hanya memberikan manfaat kepada orang yang disedekahi, namun tidak manfaat untuk diri sendirinya, utamanya besok di akhirat, karena sudah tidak lagi mendapatkan pahala akhirat, melainkan hanya sekedar mendapatkan pujian orang. Ketika rajin sedekah, rajin sedekah, kemudian mulut kurang bisa dijaga, itu juga bisa menggugurkan pahala sedekah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sedaqatin yasba'uha adza. Ucapan yang bagus dan pemberian maaf, maghfirah, itu lebih baik daripada sedekah yang di belakangnya itu diiringi dengan ucapan pamer, ucapan ngundat-ngundat, bahasane wong kowe wingi wis tak kai duit kok saiki sampean gak sopan karo aku, misalnya gitu. Itu justru akan menghilangkan pahala sedekah. Jadi bahkan di Al-Quran dikatakan ucapan yang bagus serta pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi perkataan yang tidak baik, ya, mudah tunda dan lain sebagainya. Sedekah itu memang suatu hal yang ketika ikhlas dilakukan, Allah pasti akan memberikan balasannya, entah di dunia maupun di akhirat. Bahkan dikatakan bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Tapi salahnya apa? Orang bersedekah dengan tujuan supaya balik 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sedekah sepeda motor biar besok dapat mobil. Sedekah mobil Kijang 2000 biar besok dapat ganti Pajero.
Ini pola pikir yang salah, ya. Bukan menurut saya saja, menurut mayoritas ulama, kalau bersedekah dengan mengharapkan balasan seperti itu jelas-jelas salah. Walaupun sering kita dengar ketika pembahasan sedekah ada ustadz yang viral yang mengatakan, sedekah 10 juta ngesuk balik 100 juta. Itu ustadz keliru, mohon maaf ya. Sedekah yang akan dikembalikan oleh Allah, yang akan diberikan pahala balasannya oleh Allah adalah sedekah yang dilakukan liwajhillah, murni karena ikhlas lillahi ta'ala, ya. Bukan sedekah dengan mengharapkan balasan Allah di dunia. Ya, ketika sedekah hanya sekedar mendapatkan pahala di dunia, ya sudah, paling poles ketika mendapatkan pujian dari temannya. Wi sedekah cah duwite akeh iki juragane. Ya itu sedekah yang harapannya salah. Ya. Sedekah yang dilakukan dengan cara salah itu sebagaimana orang misalkan ke pasar, ya, mengisi dompetnya dengan kerikil-kerikil sehingga dompetnya kelihatan tebal, sehingga ketika kelihatan saudaranya di pasar, wow, dompetnya tebal, hebat, orang kaya, gitu kan. Tapi kenyataannya apa? Orang yang mengisi dompetnya dengan kerikil itu tidak bisa belanja. Tidak bisa dia itu beli tempe pakai kerikil, beli ikan pakai kerikil, beli sayur pakai kerikil, nggak bisa. Itu artinya menipu dirinya sendiri. Ya, itu artinya menipu dirinya sendiri. Betul, ada hadisnya. Barang siapa bersedekah akan dikembalikan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi ketika cara bersedekahnya salah, hanya dengan mengharapkan pahala duniawi, itu justru nanti akhirnya kecewa dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Sedekah itu penuh dengan keikhlasan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paling tidak suka ketika melihat hambanya yang syirik. Syirik artinya apa? Syirik seperti halnya contoh mensedekahkan tapi dengan tujuan biar dipuji orang. Ya, sedekah biar dikembalikan 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Ya. Apalagi sedekahnya itu di muka umum. Sedekahnya di muka umum di hadapan orang lain sedekah, tapi kalau sendirian itu pelit. Itu nggak akan dapat apa-apa. Jadi Anda itu jangan tertipu. Nah, sedekah itu juga himbauan ya. Sedekah sunnah itu hanya sekedar himbauan. Ketika ada ustadz, atas nama habaib, ya, minta-minta sedekah sini sedekah, bisa jadi orang mengeluarkan uangnya, ya, mengeluarkan uangnya itu pertama karena malu, dua bisa jadi karena sungkan, ya. Ini nggak akan dapat apa-apa, sia-sia, percuma. Menurut saya mending tidak kalau begitu, ya. Daripada nggak ikhlas, mending tidak. Kadang-kadang ada orang datang ke rumah, entah siapa itu, minta sedekah, dikasih sedikit nggak mau, dilempar, maunya yang banyak. Apa sedekah 500.000 tok, juragan kok 500.000, dilempar. Pertama sudah nggak sopan, nomor dua caranya minta-minta, tiga itu nggak mengetahui keadaan orang yang dimintai sedekah. Tidak perlu dimintai sedekah. Orang yang punya kelebihan seharusnya sadar sendiri, sedekah semampunya, tidak perlu dipaksa, ya. Jadi sedekah itu seikhlasnya. Sedikit ikhlas itu lebih baik daripada banyak sama sekali tidak ada tujuan liwajhillah, tidak ada tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bisa sih banyak ikhlas.
Tapi daripada banyak nggak ikhlas, tetap mending sedikit ikhlas. Jadi salah kaprah dan benar-benar salah 100% bila ada orang labelnya ustadz ngomong ya, sidik Arab akeh budua yang penting akeh gitu ya, ikhlas nggak ikhlas terserah, yang penting banyak. Itu sebenarnya kalau ada kiai atau ustadz bilang seperti itu, tujuannya adalah untuk memotivasi kita untuk bersedekah dengan cara keikhlasannya itu dilatih ya. Bukan berarti pada prinsipnya sodakoh banyak tidak ikhlas itu nggak apa-apa, itu bukan begitu. Tetap sodakoh yang paling baik adalah sodakoh atau sedekah yang ikhlas, sedikit maupun banyak ya. Ketika dibandingkan, sedikit ikhlas itu lebih baik daripada banyak tidak ikhlas. Lebih baik lagi banyak ikhlas ya. Ciri-ciri orang yang sedekah ikhlas itu bagaimana? Salah satu orang yang kelak akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, yaitu orang yang bersedekah menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya nggak tahu. Ya. Sing sodakoh tangan-tangannya, sing tangan kewe orang ngerti. Itu saking ikhlasnya, itu gambaran keikhlasan seorang yang luar biasa. Sekarang bagaimana bila ada orang sodakoh di atas panggung? Ya. Apalagi sodakohnya diminta, ayo sodakoh, biar nanti dapat 700 kali lipat, sini cincinnya dilepas. Mau disedekahkan barang satu-satunya, enggak disedekahkan, malu ditonton orang, dapat apa? Jangan tertipu, sekalipun yang ngomong itu adalah ustadz. Mohon maaf ya, kalau ada ustadz seperti itu, saya sama sekali tidak sejalan dan tidak sependapat. Sedekah sing ikhlas iku ya kaya wong ngising. Kayak orang BAB mengeluarkan kotoran tapi nggak mau lihat. Ketika sudah keluar ya udah, nggak perlu dilihat-lihat lagi gitu ya. Ketika masih dilihat kotorannya sendiri, berarti ngeluarin kotoran aja nggak ikhlas. Sedekah juga seperti itu. Ketika ikhlas, itu bagaikan mengeluarkan kotoran karena sudah tidak melihat ke arah situ lagi apa yang telah saya sedekahkan gitu ya. Jadi sedekah yang baik adalah sedekah di mana dia itu mampu merahasiakan ya sedekahnya itu sebagaimana dia itu merahasiakan keburukannya. Tidak ada orang yang mau aibnya terungkap. Berarti kepenginnya menyimpan aib itu dengan serapih-rapinya. Begitu pula ketika sedekah atau sedekah, hendaknya disimpan yang rapi, jangan diucapkan atau diungkapkan kepada orang lain, kecuali hatinya itu sudah terlatih. Kadang-kadang diperlukan sedekah secara jahar, sedekah secara terang-terangan dengan niat ada unsur syiar. Selain liwajhillah, dilihat dari sisi lain itu juga ada unsur syiar. Biar apa? Biar orang lain itu bisa meniru ya. Biar orang lain bisa meniru. Karena bila semua orang itu beramal hanya dirahasiakan, ya nanti nggak ada contoh ya, nggak ada generasi penerus yang meniru amal baiknya, jejak baiknya gitu ya. Tapi ini harus benar-benar disertai dengan hati yang siap ya. Saudaraku, sedekah itu memang tidak membuat orang itu miskin ya. Gimana dianalogikan orang sedekah itu bagian orang yang sunat ya, tadinya kecil kemudian dipotong, justru dipotong itu malah semakin panjang dan besar ya. Umumnya kan kalau kayu dipotong menjadi pendek, tapi ternyata enggak. Ini itu sebagai perumpamaan sedekah gitu ya. Nah, sedekah sebenarnya nggak harus pakai uang, itu nggak harus. Nanti ketika sedekah harus pakai uang, maka ini didominasi hanya oleh orang-orang kaya yang bisa sedekah. Ya, orang-orang yang punya duit. Lalu yang tidak punya duit berarti nggak punya amalan sedekah. Bukan berarti begitu.
Orang tidak punya duit bisa beramal baik, ya kan? Bisa menyingkirkan kayu-kayu di jalanan yang mengganggu perjalanan. Bisa dengan cara menambal jalan yang berlubang sehingga tidak membahayakan orang lewat. Gitu. Ketika dia itu sudah nggak punya tenaga, bisa jadi sedekah memakai zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga bernilai sedekah. Jadi sekali lagi itu sedikit cara agar sedekah kita benar dan murni, dengan cara meluruskan niat agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ketika ada orang berlabel ustadz mengatakan sedikit tidak ikhlas, lebih baik banyak tidak ikhlas atau gimana gitu ya, itu salah ya. Atau yang bilang orang ikhlas ora apa-apa, sing penting sedekah kuwi sing akeh, itu juga salah kaprah. Jadi hati-hati ya, jangan sampai dakwah atau amalan sedekah ini di masyarakat justru terkesan negatif karena banyak orang yang salah persepsi dengan sedekah. Jadi silahkan pelajari kembali terkait dengan sedekah. Ya, saya hanya sedikit menyinggung saja, bagi yang tersinggung ya mohon maaf ya. Semoga amal-amal kita senantiasa ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada unsur syirik, syirik asghar utamanya ya, yaitu riya. Ya demikian, semoga bermanfaat saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.